Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bahwa semakin bertambahnya usia, justru semakin terasa banyak beban pikiran? Padahal masa tua seharusnya menjadi masa paling tenang, masa untuk menikmati hidup, masa untuk lebih dekat dengan keluarga, masa untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan masa untuk bersyukur atas semua hal yang sudah dilewati. Tapi nyatanya, tidak sedikit dari para lansia justru merasa gelisah, khawatir, sulit tidur, bahkan merasa hidup tidak damai. Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas tentang rahasia hidup damai untuk lansia usia 60 tahun ke atas. Mulai dari hal kecil yang sering diabaikan, sampai kebiasaan sederhana yang ternyata bisa membawa ketenangan hati luar biasa. Mari kita bahas sama-sama dengan hati yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua yang saya hormati dan saya cintai? Semoga di usia yang mulia ini, Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan jiwa, dan kekuatan lahir batin. Hari ini, izinkan saya menemani Bapak dan Ibu membahas satu hal yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu tentang bagaimana cara agar hidup kita di masa tua bisa lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia, dan tidak mudah gelisah. Karena kenyataannya, banyak orang yang sudah pensiun, sudah tidak lagi sibuk dengan pekerjaan, anak-anak pun sudah mandiri, tapi hati justru tidak tenang. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, sering murung, mudah tersinggung, bahkan merasa hidup ini hampa. Padahal, seharusnya masa tua adalah saatnya menikmati semua hasil jerih payah yang sudah kita bangun selama puluhan tahun. Nah, untuk itu, yuk kita bahas rahasia hidup damai di masa lansia. Pertama, kunci utama hidup damai adalah menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Kedengarannya sederhana, tapi seringkali hati kita sulit menerima hal-hal yang sudah terjadi. Kadang kita menyesal dengan masa lalu. Kadang kita kecewa dengan anak-anak. Kadang kita marah dengan kehidupan yang tidak sesuai harapan. Tapi justru, ketenangan itu akan muncul saat kita berkata dalam hati, "Ya sudah, saya terima semua ini dengan ikhlas." Karena hidup ini tidak selalu harus sempurna. Kadang, dengan menerima apa adanya, justru hati kita jadi lebih damai. Kedua, penting sekali bagi lansia untuk punya kegiatan positif setiap hari. Jangan biarkan hari-hari kita kosong tanpa tujuan. Meskipun sudah tidak bekerja, tapi bukan berarti hidup kita berhenti. Lakukan hal-hal kecil yang membuat hati senang. Misalnya merawat tanaman di halaman, membuat kerajinan tangan, menulis catatan harian, atau membantu cucu belajar. Aktivitas ringan seperti ini bisa membuat pikiran tetap aktif dan hati tetap bergairah. Ketiga, hindari terlalu sering memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Kita semua punya cerita sedih, punya masa lalu yang mungkin belum tuntas. Tapi tidak semua hal perlu dibawa sampai tua. Kalau ada luka yang belum sembuh, biarkan waktu yang menyembuhkan. Fokuslah pada hal-hal yang membahagiakan. Ingat kembali kenangan indah, bukan kenangan pahit. Karena kalau kita terus mengulang-ulang kejadian buruk dalam pikiran, maka kedamaian hati akan sulit muncul. Keempat, salah satu rahasia hidup damai di masa tua adalah memperbanyak bersyukur dan mengurangi mengeluh. Coba Bapak dan Ibu renungkan, masih bisa bangun pagi, masih bisa berjalan ke dapur, masih bisa bicara dengan keluarga, masih bisa melihat matahari terbit. Itu semua nikmat luar biasa. Tapi kadang kita lupa, lalu lebih banyak fokus pada hal-hal yang membuat kita kesal. Padahal, kalau kita mau hitung, masih lebih banyak nikmat dibanding masalah. Kelima, bergaul dengan orang-orang yang membuat hati adem. Kalau kita terlalu sering berkumpul dengan orang yang suka mengeluh, suka bergosip, suka menyebar rasa takut,
hati kita ikut capek. Tapi kalau kita sering bersama orang yang sabar, suka bercanda ringan, suka menenangkan, maka suasana hati kita juga jadi lebih tenang. Jadi, pilih-pilihlah teman ngobrol. Carilah lingkungan yang membawa damai, bukan yang menambah beban. Keenam, jangan lupakan koneksi dengan Tuhan. Di masa tua ini, hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa justru harus semakin dekat. Bukan berarti harus jadi ahli ibadah, bukan. Tapi lebih kepada menyadari bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini sudah dalam kendalinya. Ketika kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, hati jadi tenang. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi merasa sendiri, kita tidak lagi merasa sia-sia. Ketujuh, bicarakan isi hati, jangan dipendam terus-menerus. Banyak lansia yang menyimpan semua keluh kesahnya sendiri. Tidak mau cerita ke anak-anak karena takut merepotkan. Tidak mau cerita ke teman karena takut dianggap lemah. Tapi sebenarnya, berbagi cerita itu melegakan. Kalau ada hal yang mengganjal, coba ceritakan pada orang yang bisa dipercaya. Bisa pada pasangan, anak, cucu, atau sahabat. Kadang dengan menceritakan saja, hati kita bisa jauh lebih ringan. Kedelapan, rawat tubuh dengan baik, karena tubuh yang sehat ikut mempengaruhi ketenangan jiwa. Istirahat cukup, makan teratur, minum air putih yang cukup, dan lakukan gerakan ringan setiap pagi. Jangan anggap remeh aktivitas fisik. Karena ketika tubuh lemas dan lesu, pikiran pun jadi mudah kacau. Tapi kalau tubuh segar, maka hati juga jadi lebih stabil. Kesembilan, batasi konsumsi berita dan media sosial yang membuat stres. Boleh sesekali membaca berita atau menonton YouTube, tapi pilihlah konten yang menyejukkan hati. Jangan terlalu sering menonton berita buruk, konflik, gosip artis, atau komentar negatif di media sosial. Semua itu tanpa sadar menguras energi hati kita. Lebih baik pilih tontonan atau bacaan yang menenangkan, inspiratif, dan membangun semangat. Kesepuluh, maafkan orang lain dan maafkan juga diri sendiri. Ada begitu banyak lansia yang hidupnya tidak damai karena menyimpan dendam, merasa disakiti di masa lalu, merasa dikhianati, atau menyesal karena pernah membuat kesalahan besar. Tapi hidup ini singkat, Bapak dan Ibu. Jangan sampai masa tua kita habis untuk memikirkan luka-luka itu. Maafkanlah, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena hati kita berhak untuk damai. Dan terakhir, ingat satu hal penting. Hidup damai itu bukan tentang situasi di luar, tapi tentang cara kita memandang hidup. Kadang, rumah kita sederhana, tapi kalau hati kita tenang, rasanya seperti istana. Kadang, tidak punya banyak harta. Tapi kalau kita merasa cukup, rasanya seperti orang paling kaya. Damai itu datang dari hati yang bisa menerima, hati yang sabar, hati yang ikhlas. Jadi Bapak dan Ibu yang saya cintai, mulai hari ini, mari kita pilih untuk hidup damai. Mulai dari hal kecil, mulai dari dalam diri sendiri. Jangan tunggu semua masalah selesai dulu baru ingin damai. Tapi temukan damai itu di tengah segala keadaan. Karena ketika hati kita damai, semua terasa lebih ringan, hidup terasa lebih indah. Dan usia yang kita jalani terasa lebih bermakna. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat sederhana bahwa di usia 60 tahun ke atas, kita semua layak untuk hidup damai, tenang, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.